percakapan antara siapa? Katanya tadi, ini Harun Masiku dan Nur Hasan. Kalau begitu, yang dipanggil Harun Masiku, yang dipanggil Nur Hasan. Nggak perlu orang ini datang. Ya. Sekali lagi, poin yang pertama, tidak ada fakta baru. Yang kedua, penuntut umum tadi pagi sampaikan, Saudara Rosa hadir itu tidak ada kaitannya dengan pembuktian suap. Ya. Jadi, saya ulangi, Rosa hadir dalam persidangan tidak ada kaitannya untuk membuktikan Pak Hasto terlibat perkara suap. Pertanyaannya, ketika ditanya, apakah Saudara Rosa yang alami, lihat langsung, dengar langsung, saksikan langsung, ya, melihat Pak Hasto merintangi penyidikan, apa jawabnya tadi? Hah? Nggak ada. Ya. Jadi saya ini mungkin ya jadi hafal ibu bapak. Kalau tidak ada bukti, ya, mohon majelis hakim berani bebaskan Pak Hasto. Itu dari saya. Bebaskan Pak Hasto. Satyam Eva Jayate. Banyak rekan-rekan, sebagaimana dikatakan Nilainya kecil, ukur demi hukum. hari ini Drama nih. optimisme saya Sandiwara politik. setelah kesulitan untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang memberatkan saya karena di dalam persidangan dan keputusan yang sudah inkrah nomor 18 dan 28 memang tidak ditemukan fakta-fakta terkait dengan persidangan saya. Apalagi tadi ternyata pada akhirnya bahwa yang dituduhkan saya menghalang-halang dalam berbagai upaya di PT IKA ternyata juga tidak ada fakta-fakta hukum yang sehingga hari ini saya menegaskan bahwa Saudara Rosa ternyata dan saksi fakta dia mengkonstruksikan berdasarkan imajinasi dan asumsi dari Saudara Rosa. Terima kasih. Ya tadi itu kan pendapat ya, itu asumsi. Tadi udah dijelaskan akan ada keterangan saksi dan nanti akan ada saksi lain yang akan dihadirkan yang memperjelas hal tersebut. Tapi sudah ditegaskan oleh saksi yang kompeten yang melihat, mengalami dan merasakan secara langsung bahwa itu adalah unit sekretariat. Terima kasih ya. Teman-teman, saya tambahkan sedikit. Ini makin mempertegas bahwa kasus ini adalah kasus persidangan yang sudah berjalan 9 kali bahwa tidak ada bukti yang terkait dengan asas Kristiani sampai persidangan hari ini harus menghadirkan penyidik yang memeriksa berkas-berkas. Kami tadi sudah tanyakan penyidik periksa penyidik. Mohon maaf, mungkin ini baru pertama kali dalam sejarah persidangan penyidik periksa di persidangan sebagai saksi. Biasanya kan penyidik dihadirkan sebagai saksi yang bisa. Tapi hari ini dihadirkan sebagai saksi. Tentunya ini adalah bukan proses hukum acara. Dan kembali lagi perlu saya tegaskan ini memperkuat kasus ini adalah kasus yang menurut menyebabkan perasaan ini adalah memberikan proses politik pada kalau saya tadi di persidangan bahwa dari tim kami ditanyakan terkait dengan BAP Nur Hasan dan Hasan menjelaskan tadi orang menganggap Nur Hasan kemudian cetak kemudian ternyata menelpon Harun Masiku kemudian ditarakan bicara soal yang dipersoalkan soal dan bapak yang dimaksud Nur Hasan itu adalah bapak Nur tersebut karena Nur tersebut mengarahkan. Nah dari tim pengacara sempat menanyakan kenapa tidak dikejar seorang dalam bentuk tersebut supaya saudara ini menjadi terang
supaya Mas Hasto ini semakin kuat juga persidangan di dalam kasus ini merupakan kasus pesanan politik yang memang ingin menjarakan Mas Hasto dan ini mengganggu. Persidangan akan berjalan lagi, kita akan hadirkan saksi. Kalau setelah ada jam sana dari kami saksi-saksi yang mendengarkan saksi ahli supaya perkara terang dan bersesuaian dengan putusan nomor 18 dan nomor 24 2020 di mana di dalam putusan 18 dan 24 tidak ada kaitannya dengan masalah peristiwa sejauh khusus. Oke teman-teman. Gini, saya ada satu hal saya kira yang saudara kuasa menerangkan beberapa kegiatan, terutama berhubungan dengan kegiatan mengikuti Mas Hasto. Tadi ada catnya dia tampil, itu dia berikan juga kepada saksi yang lain, yaitu saksi Rizka Anugrah. Ini artinya ini adalah salah satu bentuk persekongkolan untuk mencoba menghukum Mas Hasto. Kita nggak tahu ini pesannya dari mana, tetapi yang pasti kita selama ini kita tetap pahami dan kita alami dan kita rasakan bahwa politisasi dan kriminalisasi ini dijadikan satu dalam hal ini untuk menghancurkan harkat dan martabat Mas Hasto. Nah ini saya kira yang harus kita lihat itu secara baik. Saya tidak tahu implikasinya nanti dengan kegiatan-kegiatan politik kita pada masa yang akan datang. Tetapi satu hal yang bisa kita pastikan bahwa rekayasa ini, makanya saya tanya tadi mengenai satu keadaan yaitu mobil yang mereka katakan mobil itu berada di komplek PT IKA. Itu bukan, itu di jalan di bundaran Teguh. Kenapa? Karena saya tahu itu. Saksi tidak melihat sebenarnya mobil itu berada di PT IKA. Itu satu. Kemudian kedua, dia menerangkan juga bahwa mereka tidak pernah memanggil orang-orang yang dikatakan menghalangi mereka. Yang ketiga, dia terang-terangan mengatakan bahwa ada penghalangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang lama. Tetapi kan ketika ditanya apakah mereka pernah dipanggil, saksi mengatakan tidak pernah dipanggil. Saya cuma mau mengatakan bahwa yang kita khawatirkan adalah forum pengadilan ini digunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan balas dendam terhadap pimpinan-pimpinan KPK yang lalu. Saya nggak tahu ini maksudnya apa, tetapi yang pasti itu yang bisa kami lihat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita tunggu saja minggu depan, keterangan saksi-saksi ini juga akan dibuat seperti apa. Tetapi sekali lagi kita tolong mari kita cermati bersama-sama bahwa proses hukum yang dilakukan dengan cara seperti ini bukan hanya tidak baik, tetapi ini merusak sistem hukum kita. Ini yang harus kita Saya kira gitu. Saya mau tambahkan sedikit. Tadi kan disampaikan di chat terkait dengan dana 400 juta yang disampaikan oleh saya kepada resiko. Dan di sini saya ingin sampaikan ini bersesuaian dengan keterangan yang pada saat itu menyampaikan ini kenapa menyampaikan keluar dari Mas Hasto agar saudara Saiful mengambil pemeriksaan. Ini yang terdapat persesuaian.